Saya anak direktur. Anak komisaris. Bukan anak siapa-siapa, tapi nilai kuliah saya bagus. Gak punya orang dalam, kamu ditolak. Dan untuk kalian berdua, karena punya orang dalam, kalian diterima. Cuma rajin belajar kalau nggak punya pendalam. Padahal dari SMA sampai kuliah nilaiku konsisten sempurna. Beri kami contekan yang mulia. Tenang wahai rakyat miskin. Ulangan nanti kalian pasti bakal dapat 100. Aku juga selalu nonstop ngelakuin yang terbaik buat bantu orang-orang. Mama dapat duit dari mana beli make up sebanyak ini? Ya ngutang lah, tapi nggak apa-apa, kan kamu udah wawancara kerja. Ma, tapi tolak Ma, nggak ada orang dalam. Terus gimana cara mama ngelunasin semua utang ini? Ya udah Ma, mulai sekarang kita harus bersikap hemat, oke? Kemudian hidupku berubah saat nggak sengaja ketemu Pak Arga. Dia adalah orang terkaya di negara ini, tapi hidupnya sangat misterius. Katanya, wartawan aja nggak berhasil nemuin rumah dia. Beuh, pasti rumahnya ke istana. Dompetnya jatuh. Tiba-tiba, aku dapat ide jenius. Dompetku. Pak, dompetnya. Tadi dompetnya jatuh di kafe. Karena saya udah balikin dompet Bapak, izinin saya untuk wawancara Bapak. Saya dari Bancala Bisnis. Oke, saya kasih kamu waktu 2,5 menit untuk interview. Silakan. Pertanyaan pertama, Pak. Apa benar Bapak tidak bisa membaca? What? Miliarder seperti saya nggak bisa membaca? Kabar dari siapa itu? Kabar dari burung. Tapi Pak, untuk menyangkal kabar itu, ayo kita tes membaca. Oke, Bapak baca ini sambil tatap kamera. Nah, Topan, mau beli mobil yang mana? Bentar, kok saya manggil kamu, Nak? Oke, coba kalau yang ini. Nah, Topan, besok bangunin papi ya. Kalau aku pamerin video ini, pasti pada gempar. Anda tahu siapa orang di foto ini? Orang terkaya di negeri ini. Siapa yang nggak kenal dia? Bangga gitu bisa foto sama dia. Kemarin Anda menolak saya karena saya nggak ada orang dalam. But, saya belum ngasih tahu siapa saya sebenarnya. Nah, Topan, mau beli mobil yang mana? Nah, Topan. Nah, Topan, besok bangunin papi ya. Jangan-jangan kamu. Selamat, Anda menerima saya bekerja di sini. Minta nasi dikit? Minta nugget 1 ya? Bu manajer, minta mie ya? Katanya anak miliarder. Kok Kak Cafe malah minta makan? Topan ini anaknya Pak Arga, miliarder terkaya di negeri ini. Bohong. Kami satu SMA sama Topan. Orang bapaknya udah ditanam dari lama. Sorry, itu atas perintah papiku. Dia nggak pengen identitas keluarga kebongkar. 6 cucu miliarder terkaya. Dari SMA, lu gak pernah ngizinin kamu main ke rumah? Masih malu kan rumah lu jelek? No. Di rumah, papiku itu selalu meeting dengan miliarder dari berbagai negara. Gak enak kalau ada rakyat kecil kayak kalian. Topan, suruh dong papinya invest duit ke sini demi perusahaan kita, PT Meletus Balon Hijau. Dar! Anak miliarder, masa Kak Cafe nggak pernah mesen? Udah seminggu minta makanan kami terus. Jangan ngeremehin anak miliarder, pasti ada niat terselubung. Dengerin tuh manajermu. Papiku itu nyuruh aku hidup hemat secara konsisten non-stop. Biar nggak terlena dengan kehidupan mewah. Padahal aku memang bukan anak miliarder. Tapi hidup hemat sama hidup melarat kan beda. Pertama, Topan udah seminggu nggak ganti kemeja kantor. Kedua, dia ngambil minum nggak kira-kira. Kok galanya lu angkat sih? Biasa, buat dibawa ke rumah. Kata papiku miliarder, aku tuh harus konsisten hidup hemat secara non-stop. Lu pernah curiga gak sih kalau Topan bohong soal ortunya?
Besoknya Topan lebih aneh lagi di kantor. Ngapain? Bawa sepeda sama koper ke sini. Numpang naruh di kolong meja ya. Isinya barang berharga miliaran. Ntar mahalin kalau tau di rumah. Ngapain bawa sepeda ke toilet? Bu manajer, izin pakai sepeda di sini ya. Kalau di luar takut dimaling. Kan sepeda miliar. Yang namanya teman murah, siapa? Maaf, Anda siapa ya? Saya debt collector. Suruh Topan bayar utangnya sekarang. Anak miliarder lu ngutang. Oh, di sini toh barang-barangnya. Pantasan saya ke rumah, barang-barangnya nggak ada. Waduh, debt collector ke kantor. Bayar utang lu! Mingdep! Oh my god, isinya ketahuan. Isinya cuma pakaian-pakaian murah gini-gini doang. Kamu bilang? Numpang naruh di kolong meja ya. Isinya barang berharga miliaran. Ntar mahalin kalau tau di rumah. Kalau isinya ginian doang, ngapain kami ikut rebutan koper? Dengar, sebenarnya saya ini anak miliarder. Tapi kartu ATM saya diblokir sama pabrik saya biar saya hidup hemat. Nggak peduli pokoknya. Mingdep, saya lunasin 5 kali lipat pas kartu ATM saya udah nggak blokir. Oke, deal. Minggu depan gua kesini lagi. Topan, kamu benarkan anaknya Pak Arga si miliarder. Tapi kok bisa sampai kejebak utang begini? Duh, bisa kebongkar nih tipu-tipu. Ya, nggak mungkin lah saya bohong soal pabrik saya sendiri. Sebelum ketahuan bohong, mending aku resign besok. Nah, kamu udah gajian belum sih? Mama minta uang dong mau bayar utang. Mingdep ya, Mah? Besoknya, pas mau ngasih surat resign ke manajer, Senang bisa membeli perusahaan ini. Namanya lucu. PT Meletus Balon Hijau. kok bisa papi palsuku kebetulan beli PT ini? Pasti perusahaan ini dibeli berkat Topan. Gimana mau ngasih surat resign nih? Topan, lu bilang apa ke papi lu sampai dia beli perusahaan ini? Selamat pagi semua. Seperti yang kalian tahu, Pak Arga, miliarder terkaya di negeri ini, membeli perusahaan kita. Salam kenal semuanya. Kenapa dah Topan? Aku pun pura-pura flu terus, buat pakai masker penutup wajah. Soalnya, Pak Arga lagi non-stop di kantor, ngejagain kinerja tim biar hasilnya konsisten. Tiap mau ngasih surat resign ke manajer, bareng mulu sama Pak Arga. Lu kenapa dah? Kok nggak pernah ngobrol sama papi lu sendiri di kantor? Kayak nggak saling kenal aja. Ada lagi yang aneh. Kalian berangkat dan pulangnya selalu terpisah. Kan serumah ya? Papiku itu nyuruh aku pura-pura nggak kenal sama dia di kantor. Kenapa? Karena takut bos ngasih privilege yang lebih ke aku. Siang semua. Siang, Pak. Numpang makan bareng ya. Ngapain dia di sampingku? Oh ya, kayaknya kita belum saling kenal. Bahkan lihat mukamu saja saya belum pernah. Siapa itu? Pasti ini mobilnya si bos. Lihat aja, aku cari orangnya ke kantor. Iya, aku sadar ya ada orang di dalam. Kok mama di sini? Jangan-jangan karena yang kemarin. Laptopku. Ya ampun, Manajer, di gajian besok potong total gaji dia buat ganti rugi laptop saya. Wah, sama anak sendiri bisa setegas itu. guys, gajiku kan dipotong full. Gue boleh ngasih pinjam duit? Wah, anak miliarder minjem duit. Semiskin-miskinnya lu, Pan. Gak mungkin lu kelaparan dibiarin sama papi lu. Beda sama kami. Gajian langsung habis buat cicilan. Kita aja ini ngehemat, makanya makan berdua. Fine, kalau gitu, aku harus hidup lebih hemat. Sekarang makannya nasi pakai kuah. Minyak aku simpen buat sarapan besok. Kamu udah gajian kan? Mama mau bayar utang. Belum mah, perusahaan lagi susah. Jadi gaji ditahan. Sama sekali nggak dikasih gitu, kayak separuhnya. Sini, biar mama telepon bos kamu. No. Aman mah, Topan kan bisa cari sampingan. Mama jangan khawatir ya, oke? Topan kan biasa berjuang non-stop. Enak aja anakku kerja non-stop tapi nggak digaji. Aku labrak bosnya ke kantor. Ibu-ibu aneh.
Mas ngapain? Doa mas, hari ini bakal chaos. Makasih ya mas, doain saya masih hidup abis ini. Woi, saya mamanya Topan. Siapa bos di sini? Ya suami ibu. Suamiku, doi kan udah lama ditanam. Kok ibu bisa nggak tahu suaminya bos di sini? Pak Arga, dicariin sama istrinya. Istri? Siapa dia? Ngaku-ngaku istriku. Aku aja nggak pernah nikah karena fokus kerja. Dasar udah lapu. Dia nggak layu. Mana ada cewek mau sama lo? Diam. Makanya bayar gaji anak aku. Dia merusakkan topku. Hentikan. Topan, mami papimu bertengkar. Bentar. Kamu kan Izinin saya untuk wawancara bapak. Saya dari Bancala Bisnis. jangan bilang Bayar utang. Wah, chaos nih. Mana papanya Topan yang miliarder? Hah? kok aku? Hei, kamu ngaku-ngaku jadi anak saya ya? Lah, kalian bukan bapak anak? Lah, kan gue udah curiga. Wah, kamu dari awal bohongin saya ya, Topan. Topan, apa maksud kamu bohong-bohong kayak gitu? Bayar utang. Topan, kamu dipecat. Aku kira jadi pengangguran adalah takdir terburuk. Ternyata ini malah lebih buruk lagi. Topan, gak usah pulang. Oke Topan, ini berat. Tapi kamu selalu bisa. Mau nggak mau aku pun kembali berjuang dari bawah secara non-stop dan konsisten. Sedih, tentu saja. Tapi dengan lebih disiplin dan mengatur pengeluaran alias berhemat, aku pasti bisa bangkit dari keadaan ini. Jawab, kenapa performa kita turun drastis? Manajer, diem-diem baik. Mungkin para karyawan tuh yang nggak becus. Kok jadi nyalahin kami? Pak Arga, saya jawab jujur ya. Ini semua itu gara-gara Topan dipecat. Walaupun pembohong, Topan itu terkenal cerdas dari SMA. Dia sering ngebimbing kami untuk ngelakuin pekerjaan. Emangnya Bu Manajer cuma nyuruh-nyuruh doang? Nak, maafin Mama ya. Mama gak seharusnya ngusir kamu. Kamu pulang ya. Topan, bersedia kembali bekerja? Pak Arga? Semua karyawan udah cerita soal kamu yang rajin membantu mereka. Cuma ya, saya bingung. Kalau kamu memang sepintar itu, ngapain kamu berbohong dan ngaku-ngaku jadi anak saya? Ya biar diterima kerja pak. Soalnya kan Bu Manajer bilang Gak punya orang dalam, kamu ditolak. Apa? Jadi manajer kita macam itu? Halo manajer, sehat? Sehat, Bos. Ada apa nanya begitu? Bagus kalau sehat. Berarti kamu kuat untuk mencari pekerjaan baru. Kamu saya pecat. dipecat pak. Terus siapa yang memanage pekerjaan karyawan? Ya kamu. Kamu manajer barunya. Saya manajer pak. Wah, hebat anak kamu. Punya orang dalam itu cuma bonus. Tapi yang penting, kita harus terus konsisten secara non-stop kejar tujuan kita.